Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Sylvia-Setiawan, mahasiswa pasca sarjana IKIP Siliwangi, program studi pendidikan masyarakat tahun pelajaran 2021. Saat ini saya ingin sedikit melakukan review untuk sebuah buku berjudul Pendidikan Masyarakat Menghadapi Digitalisasi, karya Dr. Sri Nurhayati SPD MPD. Buku ini dicetak pertama kali di bulan Oktober tahun 2021, diterbitkan oleh El Markazi. Direview oleh saya sendiri, Devi Sylvia-Setiawan, pada tanggal 5 November tahun 2021. Menurut saya, buku ini secara keseluruhan sangat baik. Disampaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua kalangan, terutama bagi saya sendiri. Materi ini juga dijelaskan secara gamblang bagaimana perkembangan digitalisasi untuk tiap kalangan sesuai dengan fungsi dan kebermanfaatannya. Namun, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa menjadi masukan untuk kesempurnaan buku ini ke depannya. Di antara masukan yang ingin saya sampaikan yaitu pada buku ini tidak ditemukannya pembagian pada tiap bab. Di sini pada daftar isi langsung pada kalimatnya, prakata, daftar isi, pendahuluan, masyarakat digital, dan lain sebagainya. Jadi tidak ditemukan pembagian pada tiap bab bisa ditulis bab 1 pendahuluan. Jadi melainkan langsung pada penulisan kalimatnya, contohnya pendahuluan. Kemudian ilustrasi pada setiap awal bab. Ini akan lebih baik kalau dibuat menarik, bisa berupa mind map. Selain itu juga setiap awal bab pada bagian atasnya tidak dituliskan judul bab tersebut, jadi langsung kepada uraian. Berikutnya ini mengenai halaman pada setiap halaman yang ada pada bab tersebut. Alangkah lebih baik apabila pada bagian footernya mungkin bisa ditambahkan judul bab tersebut agar mempermudah pembaca dalam menandai bacaan yang sudah diselesaikannya. Misalkan pada bab pendahuluan, di bagian footernya di setiap halaman yang bab pendahuluan dituliskan bab pendahuluan. Kemudian pada bagian daftar isi, saya juga tidak menemukan daftar tabel. Jadi di sini tidak ada, sementara di dalamnya ada tabel-tabel, beberapa bagian tabel gitu. Kemudian juga pada tabel, juga pada penomoran tabel, pada penomoran di bagian tabel, misalnya di situ seharusnya disesuaikan dengan babnya. Misal ada tabel di bab 1 gitu. Tabel bab 1 berarti dituliskannya tabel 1.1, atau kalau tidak tabel bab 1 tabel 2 ditulisnya tabel 1.2. Begitu juga seterusnya. Kemudian buatkan pula halaman untuk daftar gambar. Penomoran gambar juga disesuaikan sama seperti tabel tadi. Misalnya ada bab 1, pada bab 1 ada gambar 1, berarti gambarnya 1.1. Atau begitu juga seterusnya, bab 2 gambar 2 ditulis berarti gambar 2.2 dan seterusnya. Di sini juga ada beberapa bagan atau skema atau alur gitu. Jadi alangkah lebih baik apabila pada bagan ini dibuatkan berwarna. Ini tujuannya untuk mempermudah mengingat dan juga memahaminya. Nah, pada halaman 32 di sana ada tabel. Di halaman 32 saya menemukan tabel. Namun pada tabel itu tidak diberi nomor. Jadi langsung kepada definisi atau uraian-uraiannya. Jadi di sini ada beberapa uraian tapi tidak terdapat nomornya. Langsung uraian. Ya akan lebih bagus kalau diberi nomor. Kemudian di halaman 34 ini ada spasi yang tidak sesuai, tidak sama, terlalu jauh antara beberapa kalimat pada bagian A sampai G. Nah, kemudian itu juga terjadi pada halaman 38. Di sini ada pencetakan atau pengerjaan yang terlalu menjorok ke dalam. Nah, ada beberapa kutipan yang diambil. Jadi pendapat saya kalau mengambil kutipan, apabila kutipannya banyak, sebaiknya dibuatkan penomoran atau digunakan numbering gitu, supaya lebih mudah. Jadi di bagian bawahnya dituliskan nomor sekian, siapa penulis mana atau pengarang mana dan seterusnya. Kemudian
Juga ada beberapa istilah asing yang belum dicetak miring. Nah, gambar pelengkap pada kalimat atau paragraf, kalau tidak salah di halaman 54, di sini ada kalimat yang menyatakan ditunjukkan pada gambar gitu ya. LMS khas dengan beberapa fitur ditunjukkan pada gambar 10 di bawah. Namun di bawahnya itu tidak gambar, melainkan gambar disimpan di akhir kalimat, akhir uraian paragraf-paragraf yang lain. Kalau lebih baik kalau gambar ini langsung disimpan di bawah kalimat yang tadi ditunjukkan pada gambar 10 di bawah gitu. Nah itu barangkali itu yang dapat saya sampaikan mengenai review buku pendidikan masyarakat menghadapi digitalisasi karangan Dr. Sri Nurhayati SPD MPD. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.